Media sosial adalah media yang memudahkan seseorang untuk bersosialisasi di jejaring internet. Media sosial merupakan suatu rancangan web internet yang dapat menyambung pada setiap aliran media dengan memberikan informasi terkait komunikasi yang jelas. Manfaat media sosial YouTube dalam pembelajaran. YouTube digunakan sebagai pendamping belajar untuk orang tua yang memiliki kecerdasan dan waktu yang cukup untuk selalu bisa hadir di saat anak-anak sedang belajar. Dari media sosial inilah anak dapat menguasai beberapa kata juga macam-macam warna, nama-nama bintang, buah-buahan, angka, serta lagu-lagu dalam bahasa. Sehingga mendukung perkembangan anak juga kecerdasan intelektual anak. Anak bisa juga mengenal lagu-lagu tradisional. Dengan melihat media di YouTube, imajinasi anak semakin berkembang. Kayu bisa dijadikan mobilan atau tembakan. Bisa menggambar satu keluarga, ada bapak, ibu, kakak, adik, bisa mengobrol dengan asiknya seperti boneka atau mainan yang lainnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, verbal adalah lisan. Maksudnya, komunikasi dilakukan antara pembicara dan pendengar yang hanya menggunakan lisan saja. Selanjutnya, pentingnya komunikasi lisan dalam pendidikan anak usia dini. Pengembangan keterampilan bahasa. Komunikasi lisan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan bahasa mereka. Melalui berbicara dan mode mendengarkan, anak-anak belajar mengucapkan kata-kata dengan benar, memahami arti kata-kata, dan memperluas kosakata mereka. Kemudian, peningkatan kemampuan sosial. Komunikasi lisan memungkinkan anak-anak berinteraksi dengan orang lain. Mereka belajar berbagi pikiran, ide, dan perasaan mereka dengan orang lain. Ini membantu mereka membangun keterampilan sosial yang penting seperti berbagi, bekerja sama, dan memahami perspektif orang lain. Kemudian peningkatan kemampuan kognitif. Melalui komunikasi lisan, anak-anak belajar berpikir secara verbal dan mengorganisir pikiran mereka. Mereka belajar mengungkapkan gagasan, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, peningkatan pemahaman. Komunikasi lisan memungkinkan anak-anak untuk memahami instruksi dan petunjuk dengan lebih baik. Mereka dapat mengajukan pertanyaan, mengungkapkan ketidakpahaman, dan mendapatkan klarifikasi. Ini membantu mereka belajar dengan lebih efektif. Kemudian yang terakhir, penguatan hubungan dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Melalui komunikasi lisan, anak-anak membangun hubungan yang kuat dengan orang dewasa dan teman-teman sebayanya. Mereka merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Ini menciptakan ikatan emosional yang penting dalam pendidikan anak usia dini. Dampak positif dari penggunaan media sosial pada anak. Menurut Syifa Ameliola dan Hanggara Dwi Yuda Nugraha, dampak positif dari penggunaan media informasi dan teknologi ini adalah antara lain untuk memudahkan seorang anak dalam mengasah kreativitas dan kecerdasan anak. Sedangkan dampak negatif yang bisa mempengaruhi anak-anak maupun remaja, misalnya pada mental anak, karena mental mereka masih belum stabil, sedangkan informasi datang lebih cepat dan jika mereka tidak dapat menyaring dengan baik, maka berbahaya bagi mereka. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi lisan dalam pembelajaran anak usia dini.
Komunikasi lisan dalam pendidikan dan pembelajaran anak usia dini sangat penting untuk mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Berikut ini beberapa prinsip komunikasi yang dapat diterapkan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, menyamakan persepsi. Guru harus menyesuaikan komunikasi dengan anak sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan mereka. Kemudian, melatih komunikasi verbal. Guru harus menggunakan bahasa yang sesuai, jelas, dan mudah dipahami oleh anak. Kemudian, melatih komunikasi nonverbal. Guru harus menggunakan gestur, ekspresi wajah, dan postur tubuh yang sesuai untuk menyampaikan pesan dan membangun koneksi dengan anak. Kemudian mendengarkan. Mendengarkan merupakan kunci dalam komunikasi pembelajaran. Guru dan anak harus mendengarkan satu sama lain dengan baik untuk memahami pesan yang diberikan dan diterima oleh pengajar. Kemudian memberikan respon dengan baik. Guru harus memberikan respons yang tepat dan sesuai terhadap pertanyaan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak. Yang terakhir, penggunaan media sosial bagi anak usia dini. Penggunaan media sosial bagi anak usia dini harus dalam pengawasan dan pendampingan orang tua. Salah satu resiko penggunaan media sosial yang paling buruk adalah sosialisasi. Seorang anak akan lebih senang dengan gadgetnya dibanding melakukan sosialisasi secara langsung dengan teman-temannya. Sehingga sosialisasi anak tidak berkembang karena mereka fokus dengan gadget yang sedang dimainkannya.